Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini tak ada kata yang pantas yang kita ucapkan selain kata syukur pada Allah SWT yang sudah banyak memberikan kenikmatan pada kita. Kedua, salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang sudah banyak membimbing kita, memberikan suri teladan yang baik untuk kita. Anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Cuma menengah toh kita hari ini kalian tidak mendengarkan khotbah. Kalau khotbah berarti kalian diam. Hari ini kalian diajak untuk latihan berdemokrasi di sekolah. Oleh karena itu juga perlu ada suite, ya, tidak perlu hanya diam saja. Nah, ada beberapa hal sebelum dilakukan yang perlu saya sampaikan. Anak-anakku yang berada di sekolah saat ini kebetulan melakukan uji coba tatap muka, maupun anak-anakku yang berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2019-2020 yang sudah bersusah payah mempersiapkan segalanya untuk kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka pemilihan calon ketua OSIS dan MPK periode 2020-2021. Walaupun pada saat pandemi yang mendera tidak hanya di Indonesia tapi dunia, akan tetapi OSIS masih bisa berbuat yang terbaik untuk melakukan reorganisasi pada tahun ajaran 2020-2021. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan jerih payahnya yang pada pagi hari ini insya Allah sukses dilakukan pemilihan calon ketua OSIS dan MPK. Yang kedua, anak-anak, mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi sehingga kalian segera mendapatkan kehidupan yang normal yang seperti dahulu. Walaupun saat ini kalian insya Allah juga dalam keadaan normal, tetapi mungkin lebih mengena kalau dinamakan dengan new normal. New normal karena kita hidup normal, akan tetapi ada beberapa perubahan, termasuk diantaranya kita diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan harus cuci tangan. Oleh karena itu anak-anak, agar penyebaran COVID-19 ini dipangkas dan segera lenyap dari bumi, selain doa, mari kita ikuti semua petunjuk protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tertib menggunakan masker yang baru sudah disampaikan oleh ketua komite, menggunakan masker yang benar, menjaga jarak, dan pastikan keadaan tangan Anda dalam keadaan bersih. Yang berikutnya anak-anak, pemilihan ketua OSIS pada pagi hari ini dan MPK mohon ini dimanfaatkan sebaik-baiknya karena sekolah sudah memberikan kebijakan mengizinkan dengan segala risiko. Kenapa dengan segala risiko? Dikarenakan pada saat ini masih saat pandemi, kalau nanti kalian tidak memanfaatkan dengan baik, tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, saya khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kepercayaan sekolah pada kalian mohon ini dimanfaatkan dengan baik oleh OSIS
dan oleh anak-anak sekalian agar dalam pemilihan ketua OSIS dan MPK nanti benar-benar dijaga ketertiban protokol kesehatannya. Masker tolong dipakai dengan benar. Nanti ketika pemilihan sudah tidak perlu bergerombol, tetapi jaraknya dijaga setelah melakukan kegiatan, karena sekolah juga sudah mempersiapkan alat kebersihan untuk cuci tangan dengan sabun. Mohon itu untuk dilakukan dengan tertib dan benar, sehingga kekhawatiran kita dan kekhawatiran masyarakat untuk membentuk klaster baru mudah-mudahan tidak terjadi di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Karena anak-anak kita menjadi pilot project, ini adalah menjadi acuan minimal nanti sebagai barometer di Kabupaten Bojonegoro. Kalau nanti dalam 2 minggu ini insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dalam bahasa kasarnya mungkin, karena mudah-mudahan tidak terjadi, tidak membentuk klaster baru, maka kegiatan tatap muka terbatas ini akan segera diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu kalau ini terjadi, menjadi presiden buruk bagi pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu anak-anak, saya yakin dan percaya anak-anak mampu bisa menjaga protokol kesehatan itu, dan dugaan masyarakat, kekhawatiran masyarakat yang membentuk klaster baru itu bisa dipatahkan. Anak-anak, pemilihan ketua OSIS dan MPK alias organisasi OSIS ini adalah organisasi yang berada di sekolah. Satu-satunya organisasi yang legal yang diperbolehkan di sekolah ini. Silahkan kalian di luar mengikuti organisasi yang lain, tapi selama di sekolah, satu-satunya organisasi yang ada di sekolah ini adalah OSIS. Oleh karena itu anak-anak, siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS dan MPK, tolong itu dimanfaatkan dengan baik. Karena OSIS itu memang merupakan wadah untuk berkumpulnya para siswa. OSIS itu merupakan wadah untuk latihan berorganisasi. Sekaligus OSIS itu memang sebagai wadah bagaimana para peserta didik alias siswa itu mampu memanajemen waktu. Karena OSIS itu dilakukan adalah waktu di luar kegiatan belajar mengajar. Maka anak-anak yang tidak mampu memanage waktu dengan baik, sudah banyak contoh bahwa menjadi pengurus OSIS itu prestasi akademiknya menjadi menurun. Ini yang tolong dijaga dengan baik. Jadi sekali lagi, OSIS itu adalah sebuah organisasi yang berada di sekolah, dilakukan di luarnya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu kalau kalian tidak mampu memanage waktu dengan baik, maka prestasi akademik ini menjadi taruhannya. Oleh karena itu ini adalah ajang yang terbaik berorganisasi di sekolah. Manfaatkan kepercayaan sekolah, kepercayaan temanmu. Nanti siapapun yang menjadi ketua MPK, ketua OSIS dan MPK serta pengurusnya, mohon itu dimanfaatkan dengan baik. Yang berikutnya anak-anak, setelah nanti terpilih ketua OSIS dan MPK serta pengurusnya, mohon anak-anak bisa menganalisis kira-kira apa-apa yang harus ditingkatkan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun lalu itu kekurangannya apa? Yang baik kamu pertahankan, yang kurang baik itu dianalisis, kira-kira akar masalahnya di mana. Tetapi perlu diingat bahwa kegiatan OSIS apapun, kegiatan OSIS berubah yang manapun, tidak boleh menyimpang dari koridor aturan yang berada di sekolah. Karena OSIS itu adalah penunjang kegiatan siswa dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah. Jadi kegiatannya ini adalah kegiatan yang semata-mata bukan berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan tujuan sekolah. Tujuan sekolah itu apa? Tujuan sekolah itu yang terdapat dalam visi dan misi sekolah itu.
Oleh karena itu sebagai calon-calon ketua OSIS dan MPK nanti, jangan-jangan nanti saya tanya tidak tahu apa visinya sekolah itu. Visinya sekolah harus tahu. Karena visi sekolah itu adalah jaminan mutu terhadap masyarakat. Jaminan setelah keluar dari SMA 1 itu punya jaminan. Jaminannya di mana? Jaminannya di visi itu. Di sekolah itu, di sekolah kita ini kita punya 4 jaminan. Nah, nanti dibaca. Saya ini lali. Kertasnya baru raro. Ya. Ada 4 jaminan di visi sekolah kita itu. 1, setelah kalian belajar di SMA 1 ini, termasuk nanti yang akan dilakukan oleh OSIS beserta pengurusnya, harus mendukung tujuan divisi 1, yaitu membentuk akhlak yang mulia. Pinternya kaya ngopo, pandainya seperti apa? Nomor 1, kalian harus memiliki akhlak mulia. Karena tujuan sekolah tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional membentuk insan yang beriman dan bertakwa. Maka sudah sesuai visinya sekolah kita ini. Nomor 1, setelah nanti kalian belajar di sini, selama belajar di sini, nomor 1, kalian harus memiliki akhlak mulia. Yang kedua, selama belajar dan setelah lulus dari SMA 1 sebagai jaminannya, kalian harus unggul dalam ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, setelah memiliki iman yang baik, akhlak mulia yang baik, unggul dalam ilmu pengetahuan, kamu mampu bersaing secara global. Dan yang keempat, sebagai jaminannya, anak SMA 1 itu harus berbudaya lingkungan. Kalau di lingkungan sekolahnya kotor dan seterusnya, maka misinya tidak terpenuhi. Oleh karena itu nanti ketua OSIS dan pengurusnya beserta MPK-nya ini harus menjadikan role model, menjadi contoh untuk siswa yang lain. Dalam hal apa? Dalam semua hal, dalam 3 aspek, baik aspek afektifnya, aspek kognitifnya, dan aspek fisikomotornya. Karena di era sekarang ini memang kalian harus memiliki keterampilan abad 21. Saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0, 4.0. Apa yang harus kamu miliki? Yang harus kamu miliki, harus memiliki kemampuan 4C. C yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Anda sebagai siswa harus berpikiran yang kritis dan harus mampu memecahkan masalah. Anak OSIS jangan hanya mengeluh, tetapi bagaimana berpikir yang kritis. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang kurang itu menjadi tidak kurang dengan kekritisan kalian. Yang kedua harus kreatif. C yang kedua, kreatif. C yang ketiga, harus mampu berkomunikasi, komunikasi yang baik. Orang-orang yang berhasil itu rata-rata para politikus dan seterusnya. Secara akademik mungkin kurang, tetapi punya kemampuan komunikasi yang baik. Dan C yang terakhir, diharapkan kalian memiliki kolaborasi, collaboration, kolaboration. Itu maksudnya apa? Nanti tanya Bu Ana bahasa Inggris. Ya, collaboration, ya, bisa berkolaborasi. Nah, ini dibutuhkan oleh ketua OSIS dan MPK beserta anggotanya mampu berkomunikasi dengan yang lain. Sehingga apa yang kamu lakukan nanti harapannya adalah mendukung tujuan sekolah yang diwujudkan dalam visi yang tadi. Antara tujuan 1 dan sampai tujuan 4 itu merupakan tujuan yang bersifat konjungtif. Kalau kamu belajar matematik mesti tahu bersifat konjungtif adalah bersifat keharusan, hukumnya wajib ain. Tidak boleh pilih salah satu. Nah, akhlak mulia saja Pak. Dan itu tidak boleh dibolak-balik. Baik itu adalah nomor 1. Apik, pinter, mampu bersaing dengan global. Wah, bocah budaya lingkungan. Tapi kalau kamu bolak-balik ini menjadi salah. Gitu. Pinter, tapi tidak berakal mulia. Ya isonya pinter itu kok. Ya.
Maka nomor satu itu kalau orang belajar itu dalam bahasa Jawa, nomor satu itu harus namanya bener. Orang belajar itu nomor satu kudu bener. Ya, nomor dua belajar itu harus yang bener dulu. Kedua harus kober. Tanya Bu Harinis, kober itu apa? Tahu nggak kamu kober? Kober itu menyempatkan diri. Ketiga pinter. Jadi orang belajar itu urutannya ada 3. Nomor 1 itu belajar yang benar, nomor 2 kober, nomor 3 pinter, dan 3 tidak boleh dibolak-balik. Orang belajar itu harus belajar mulai dari belajar yang benar. Nomor 2 harus menyempatkan diri. Kamu punya naturalisme, punya gawan baya, IQ yang tinggi, tapi kamu tidak punya menyempatkan waktu, tidak pernah menyempatkan waktu, tidak akan pinter. Tapi kalau kamu bolak-balik, surat tidak sempat tetapi pinter, hanya pinter itu nanti. Jadi belajar nomor 1 itu harus belajar yang benar. Belajar yang benar itu ya sesuai dengan aturan. Kalau di sekolah waktunya saat ini pandemi ini masuknya jam 7 sudah berada di sekolah, itu namanya belajar yang benar. Orang kok jam 7 baru berangkat dari rumah, kemudian harus menyempatkan diri. Ya, ketiga baru pinter. Oleh karena itu titipan saya anak-anak, nanti siapapun yang menjadi ketua OSIS dan MPK beserta nanti jajarannya, mohon kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi selama hidupmu. Tidak mungkin besok di perguruan tinggi ya orang anak OSIS misalnya di Wineh, jadi OSIS ya yang di SMA ini, maka manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka pemilihan Ketua OSIS dan MPK periode 2020-2021 saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.